Hai minasang, yuk kita akan belajar bersama lagi. Kali ini kita akan mengenal fakta pendidikan di Jepang. Minasang, disimak ya. Jepang merupakan salah satu negara maju. Indikator tersebut tidak hanya dari kondisi ekonomi, namun juga sistem pendidikan yang melahirkan individu dengan kualitas yang unggul. Tak hanya itu, Jepang terkenal dengan budaya dan orang-orang yang pintar, sehat, santun, dan juga bijak. Hal tersebut adalah hasil dari sistem pendidikan Jepang yang sukses dalam mendidik siswa-siswinya. Terdapat 10 kelebihan utama dari sistem pendidikan di Jepang yang unik dan berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Norma lebih utama dari pengetahuan. Minasang, di sekolah dasar Jepang, murid-murid tidak mendapatkan ujian hingga kelas 4. Ujian yang mereka terima hanya ujian sederhana dan bukan penentu utama perkembangan akademis mereka. Sistem pendidikan Jepang menekankan bahwa 3 tahun pertama pada pendidikan dasar yang paling utama adalah mengembangkan norma dan karakter mereka, bukan menilai dari kemampuan mereka untuk belajar atau tingkat pemahaman mereka tentang pelajaran. Siswa-siswa SD akan diajarkan nilai-nilai kehidupan dasar yang penting seperti hormat kepada orang lain dan lemah lembut terhadap hewan dan menghargai alam. Selain itu, mereka akan diajari bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan memiliki empati. Tidak hanya itu, mereka juga akan diajar bagaimana memiliki sikap berani, mengontrol diri, dan bersikap adil. Selanjutnya, musim masuk sekolah pada 1 April. Musim masuk sekolah di Jepang berawal pada tanggal 1 April. Ada beberapa alasan mengapa tanggal tersebut dipilih sebagai tanggal pertama masuk sekolah. Yang pertama, bulan April merupakan musim bunga sakura yang sedang mekar. Oleh karena itu, para murid-murid akan menyaksikan pemandangan indah selama di jalan ketika masuk sekolah. Hal ini dapat memberikan efek senang ketika ada tekanan untuk mengawali musim belajar mengajar. Kegiatan akademik di Jepang dibagi dalam 3 trimester atau catur wulan, yaitu 1 April sampai 20 Juli, kemudian 1 September sampai 26 Desember, kemudian 7 Januari sampai 25 Maret. Hasilnya lebih banyak hari libur, yaitu 6 minggu pada musim panas dan 2 minggu pada musim dingin dan musim semi. Selanjutnya, tidak ada petugas kebersihan di sekolah. Sebagian besar sekolah di Jepang tidak memperkerjakan petugas kebersihan. Hampir mirip seperti di Indonesia, para siswa ditugaskan untuk membersihkan bukan hanya kelas, namun seluruh sekolah. Dari mulai kelas, lorong kelas, hingga toilet sekolah. Seluruh tingkat dan kelas memiliki bagian dan tugas untuk membersihkan bagian sekolahan, di mana setiap tahun pembagian tugasnya selalu bergantian. Dengan sistem ini diharapkan para siswa untuk berlatih bekerja sama dan saling tolong-menolong. Selain itu, tentunya akan menghargai kebersihan sekolah, karena kondisi kebersihan sekolah adalah tanggung jawab bersama. Kemudian, makan siang yang sama dan bersama. Sistem pendidikan di Jepang selalu berusaha untuk memberikan gizi yang seimbang bagi para murid. Makanan yang disajikan untuk anak diukur hingga hitungan gram. Dalam penyajian makanan sehari-hari, porsi serat jauh lebih banyak dibandingkan unsur gizi yang lain. Untuk protein, orang Jepang banyak mengkonsumsi protein nabati, daging putih dan ikan, sementara daging merah hanya dikasih 2 kali per minggu. Makanan ringan tetap ada, tapi dipilih yang sehat seperti kukusan atau rebusan, macam ubi Jepang, zucchini atau kacang-kacangan. Ada trik tersendiri di sekolah Jepang supaya anak doyan sayur. Makanan untuk anak disajikan dalam cups, dipisahkan sesuai jenis makanannya. Ketika tiba saatnya makan, makanan yang dihidangkan pertama ke anak adalah sayuran.
Jadi ketika anak sedang lapar-laparnya, pilihan pertama untuk dimakan ya cuma sayur. Setelah itu barulah jenis makanan yang lain menyusul. Pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah negeri, makan siang bagi para siswa disiapkan berdasarkan standar yang ditentukan oleh koki dan ahli gizi profesional. Kemudian, bimbingan belajar sangat diminati. Budaya belajar sudah ditanamkan sejak masih kecil. Anak-anak SD di Jepang sudah mengikuti kegiatan bimbingan belajar yang biasanya dilakukan di malam hari. Oleh karena itu, tak jarang banyak anak-anak yang pulang malam setelah mengikuti bimbingan belajar. Hasilnya, murid-murid di Jepang sangat jarang mengulang kelas. Kemudian, penggunaan seragam untuk tingkat menengah dan atas. Penggunaan seragam di sistem pendidikan sangat unik. Pada tingkat sekolah dasar, para siswa dasar tidak menggunakan seragam. Hal ini untuk memberikan kenyamanan pada anak-anak selama berada di sekolah. Akan tetapi, ketika masuk ke tingkat menengah dan atas, mereka akan menggunakan seragam. Penggunaan seragam ini untuk menghindari ketimpangan sosial di antara siswa-siswa serta agar mereka lebih meningkatkan rasa sosial antar siswa. Selanjutnya, tingkat kehadiran siswa 99%. Secara statistik, siswa di Jepang memiliki tingkat kehadiran yang sangat tinggi, yaitu 99%. Sangat jarang siswa di Jepang untuk bolos sekolah. Jangankan untuk bolos, siswa yang tidak memperhatikan guru saat proses belajar mengajar sangat jarang ditemukan. Kemudian, kuliah adalah masa terindah. Beban pendidikan di Jepang yang terberat adalah saat SMA. Nilai akhir saat SMA sangat menentukan masa depan seorang siswa. Oleh karena itu, bagi mereka yang berhasil masuk perguruan tinggi merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sebelum masuk ke dunia kerja yang sangat ketat di Jepang, para mahasiswa benar-benar menikmati masa-masa selama kuliah. Karena kondisi itu masa ketika kuliah sering disebut sebagai liburan hidup. Minasang, untuk pembahasan materi kali ini saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.